Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi dengan Ega, petani milenial. Kali ini kita sudah bersama seseorang yang mungkin kalau teman-teman sudah memantau dunia kaktus dan dessert plant sudah kenal. Langsung aja yuk kenalan. Namanya siapa, Mas? Han aja. Han aja. FB-nya Han aja gitu ya. Enggak lah, alay banget. Han Nur Alim. Han Nur Alim. Oke. Ini kan tadi di video intro kita lihat ada beberapa tanaman. Mungkin teman-teman udah bisa lihat ada kaktus ya, gimno, LB yang variegata. Terus ada beberapa yang mungkin kalau teman-teman baru mulai tertarik dengan kaktus dan sukulen, mungkin ya kita sebutnya dessert plant juga. Itu beberapa tanaman aneh. Itu tanaman apa, Mas? Ini sukulen. Saya sih main sukulen. Misal kayak iki wis. Ya apa iki telo berduri. Itu Ini kaktus. Pachypodium sukulen, Pachypodium rosulatum. Ini bukan octopus ini. Ini Adenia spinosa. Oh, tak kira wit randu iki. Randu bonsai. Bukan ya, Adenia ya. Sama itu batang-batang hidup itu Pakan jerapah ya? Kataf. Komipora. Yes. Berarti masih dessert plant ya. Ya, Ini Pachypodium rosulatum. Kok kering, Mas? nggak berdaun. Oh. Kalau jenis rosulatum itu ya kadang berdaun, kadang enggak sih. Tapi nggak ada masalah. Kalau misalnya jenis paci-pacian ini nggak berdaun pun dia nggak ada Mungkin bisa masalah. tolong diambilkan yang berdaun, Mas. Jadi sebenarnya memang ini tuh memang bukan kaktus. Kadang memang tanaman ini bisa berdaun, bisa kayak rontok kayak gini. Ini contohnya yang berdaun. Ini yang berdaun. Nah, ini Brevicaul ya, Mas. Ya, Leucosanthum. Oh, Leucosanthum. Itulah mirip-mirip. Nah, ini kalau teman-teman yang mengutamakan estetika dipadu-padakan dengan pot kayak gini, kelihatan keren banget ini. Bisa dilihat nanti IG-nya Mas Han. Ya, sekarang ini cantumkan di bawah ya linknya. siap. Di deskripsi. Sekarang ini trennya sedang bergerak. Jadi pot-pot cakep-cakep itu lagi naik. Jadi tren sekarang orang beli pot dulu baru beli tanaman. Oh, gitu ya. Ya, yang bisa dipadu-padankan itu adalah sukulen itu tadi, karena eksotis ya. Beberapa kaktus eksotis, cuman kaktus yang banyak beredar di Indonesia ini Mihanovici. Jadi kalau sama pot-pot yang rustik itu masih kurang sih. Masih kurang ya, karena mungkin kalau menurut saya juga bentuknya kan kalau kaktus cenderung cuma bulat ya, Mas. Yes, betul. Sedangkan ini kan seninya tuh bisa dilihat dari lekukan-lekukannya. Kalau ada yang berduri Yes, juga durinya macam-macam. Nah, ini kayak ini kan. Ini apa, Euphorbia? Ini Mahabobokensis ya. Mahabobokensis. Saya juga ada ini. Kan cakep. Mulai tertarik dengan tanaman kayak gini dari kapan, Mas? Udah lama sih sebenarnya. Cuman memang Kira-kira tahun berapa? lebih lama kaktus daripada iya. kaktus dulu. Dari tahun berapa nih? 3 tahun yang lalu lah. Wah, berarti rata-rata hampir sama ya ini ya. Iya. Yang sudah tak wawancarai sekitar 2017-an ya. Masih newbie lah. Kalau saya boleh tanya sama Mas Han, mungkin embel-embel atau cap atau apa ya, brandingnya itu kolektor, petani, pebakul, penjual. Kolektor yang terpaksa dodolan. Kolektor ya. Iya. Ya karena pandemi kemarin kan ya mau nggak mau di usaha yang lain turun grafiknya, yang laku tanaman ya sudah kita mainkan tanaman. Oke. Jadi sekarang juga ikut meramaikan penjualan ya. Yes, betul. Karena kalau coba tadi lihat teman-teman bisa lihat hampir semua tanaman Mas Han mesti potnya pot keren kayak gini, pot keramik, pot kalaupun tetap keramik ya Mas semua ya, walaupun Ya, beda sebagian besar pewarnaan keramik. ya. Bukan terakota ya itu ya. Bukan. Kayak gitu. Ya menunjang penampilan sih. Cuman pot keramik itu kekurangannya akar sering nggak jalan. Jadi biasanya ini tips ya untuk teman-teman kalau memang suka memadu padankan pot keramik sama tanaman, biasanya awal itu taruh di pot
plastik dulu. Karena untuk memastikan akarnya jalan. Oh gitu. Jadi kalau akar sudah jalan, nanti baru dipindah pot keramik. Pot keramik pun banyak ya, anak-anak sekarang itu bentar-bentar dipindah pot, bentar-bentar pindah pot, karena ya itu tadi trennya kan sekarang ini trennya lagi pot cakep-cakep, orang beli pot dulu baru beli tanaman. Terlalu sering pindah pot juga nggak bagus. Terlalu sering repoting ya. Ya. Padahal idealnya dessert plant mungkin berapa kali repotingnya, atau mungkin kalau mau repoting tuh nunggu keadaan gimana? Berapa kali sih? Repotting itu kalau potnya udah nggak cukup, atau kalau akarnya sudah terlalu penuh di pot gitu, itu baru butuh repotting. Cuman untuk penuh itu apalagi non miha ya. Kalau miha mungkin 6 bulan sampai setahun sudah penuh. Iya. Kalau non miha itu relatif agak lama. Jadi setahun itu idealnya nggak di repot dalam setahun. Berarti sebenarnya ya tergantung kondisi ya. Kalau yang bisa teman-teman lihat video saya sebelumnya kan paling enggak setahun sekali atau setahun 2 kali. Tetapi ya sebenarnya ternyata kita lihat kondisi. Dan yaitu misalnya kalau kita kayak yang saya sebutkan juga, racik media juga tergantung juga ketersediaan bahan dan juga cuaca juga menentukan itu. Iya, lokasi keadaan apa lingkungan di tanaman itu juga penting. Jadi nggak ada orang namanya jual medianya terbaik, itu nggak ada sebenarnya. Media terbaik adalah media yang cocok sama lingkungannya. Sudah dicoba-coba sendiri. Nah ini kalau misalnya teman-teman udah punya, ini kalau menurut saya pribadi ya, mungkin Mas Han bisa mengiyakan atau membantah, kalau tanaman lebih dari 10 menurut saya harus punya ini indikator ya, bisa melihat suhu kelembaban. Karena kalau suhunya terlalu dingin, terus kelembabannya juga terlalu tinggi, rawan itu ya Mas, penyakit ya Mas. Iya betul. Gimana kalau Mas, menurut Mas Han? Jadi ya ini sih sebenarnya kan walaupun nggak ada ini bisa dilihat atau dirasakan. Idealnya memang untuk tanaman ini kan ya namanya juga dessert plant ya, panas. Bagusnya itu di atas 40 sebenarnya. Ya, kalau musim hujan kayak gini ya penyesuaiannya paling ngurangi penyiraman aja. Ya. Jadi yang biasanya seminggu sekali di sini ini bisa 2 minggu. Nah, jadi penyiraman juga tidak ada patokannya. Dicek juga medianya. Kira-kira belum kering ya jangan disiram dulu walaupun ini sudah seminggu. Tanaman sansei di dalam rumah 3 bulan rata siram. Mengkeret tapi saya urip. Dikelarin siram seger lagi. Nah, kalau di dessert plant mending mengkeret daripada busuk. Daripada jadi overwatering pasti busuk. Kalau dia kurang air, nggak ada masalah dia. Oke, sekarang dari sekian banyak ini, tanaman favoritnya Mas Han yang mana? Jenis atau mungkin ada satu tanaman kesayangan? Waduh, sayang semua, susah. Saya tuh kalau kaktus suka kaktus berduri atau kolumnar kakti. Kolumnar kakti kayak ini. Kolumnar berarti dowo-dowo ya? Ya, dia meninggi. Kolumnar tapi ini formanya montrose. Kecil sih tapi menurut saya eksotik. Ya, kalau saya sih lebih suka yang eksotik ya, yang aneh-aneh. Ini Euphorbia obesa. Obesa saya juga suka. Saya kolektor obesa. Kapan hari obesa ini 2 meja full obesa. Banyak. Cuman balik lagi. Saya susah menolak transferan. Kolektor wow. Ya untuk obesa bisa dilihat di foto itu. Nah untuk itu obesa maksudnya Euphorbia ya Mas, bukan kaktus ya? Ya Euphorbia. Nah, orang awal-awal sering salah dipikir itu kaktus, padahal itu Euphorbia. Obesa ini apakah emang kebanyakan tuh bakalan ada karatnya kayak gini? Biasanya sih yang tua-tua berat, tapi saya nggak tahu ya, takut salah. Mungkin karena itu karena memang ada treatment atau gimana. Ya ada yang tua mulus itu juga ada. Cuman kebanyakan yang tua itu berkarat. Ada yang karatnya lebih parah dari itu. Oh iya. Nih. Tapi lucunya karatnya obesa ini eksotis. Yang dicari orang malah yang berkarat sekarang. Yang penting ada polanya itu ya. Ini kan polanya jadi
segitiga kerucut ini. Nah, sama ini bentuknya juga nggak jelas dan karatnya juga wah parah, tapi eksotis kan. Ini cocok nih sama potnya nih. Potnya keren. Ya ini salah satu favorit juga ini Ortego ya? Ortego karena ini rare. Kenapa saya suka spiny cactus ya? Spiny cactus durinya, yang namanya kaktus ya berduri dan durinya keren gitu kan. Terus kedua, spiny cactus itu nggak banyak kolektornya. Saya nggak terlalu suka yang barangnya yang terlalu melimpah, itu nggak terlalu suka. Oke. Terus saya lihat ini ada kaktus nih. Ini kaktusnya, coba dilihat nih, bentuknya kayak timun berduri. Varigata ini. Nanti coba kita lihat di foto aja, kelihatan jelas. Terus ini ada tagnya nih, ada angka nomor 2. Apakah dia anak nomor 2 atau apa ini Mas, maksudnya Mas? Ini tahun lalu juara kontes di apa namanya, Indonesian Cactus and Succulent Fest yang pertama 2019 gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa juara, cuman ya gimana? Nah itu the power of transferan itu susah ditolak gitu kan. Jadi ini tersisa 1. Bakalan ada event lagi dalam waktu dekat ini. Bukan dalam waktu dekat, malah tinggal menghitung hari gitu kan. Ini eventnya ini. Iya. Indonesian Cactus and Succulent Fest 2020. Nah, ini lebih gede dari tahun lalu, kontesnya juga lebih gede dari tahun lalu, lebih rame, Gimno Grand Prix. Oke. Sebelum kita tanya-tanya lagi, silakan nonton video sebelumnya. Sudut kanan atas tuh huruf I diklik ya, itu ada linknya. Nah, kita tanya, berarti tinggal weekend ini ya? Weekend ini ada pameran dan besok kontes. Sudah loading in. Kira-kira apa keunggulan daripada event tahun lalu? Yang jelas ya, kalau tahun lalu itu kan event belajar. Ini event pertama ya soalnya. Yes, event belajar. Yang ini jelas perbaikan dari event sebelumnya, itu pertama. Kedua, tenannya juga lebih banyak, kualitas tenannya lebih baik. Karena sorry to say, tahun lalu itu kita sebenarnya merubah budaya event yang sebelum-sebelumnya. Ya, betul. Jadi event sebelum-sebelumnya itu mungkin tertutup untuk komunitas. Jadi nggak open gitu loh untuk penggemar-penggemar baru. Nah, kita tahun lalu itu berusaha bikin yang entertaining sama terbuka untuk calon-calon penggemar baru atau penggemar baru. Jadi biar ya kita tujuannya kita menyebar racun kaktus dan sukulen. Ya. Itu. Jadi tak tambah dikit ya Mas. Kalau kita memantau event-event kaktus terus sukulen, biasanya yang dimaksud Mas Jalan tadi itu tertutup komunitas. Jadi memang yang tahu kebanyakan orang-orang komunitas. Tapi kita di Jogja ini kita bikinnya di mall ya Mas. Ya, jadi di mall, memang sudah aplikasi banyak juga kita lebih terbuka, mulai dari baliho, mulai dari IG Ads dan lain-lain. Jadi harapannya yang seneng kaktus dan sukulen itu makin banyak. Dan juga kita memperkenalkan kaktus nggak cuma 15.000, 15 juta ke atas juga banyak. Tahun lalu itu pohon sengon tadi. Tahun lalu ada lelang putus di 40 juta. Astro ya. Astro. Yang gede ya. 40 juta. September kemarin itu ada lelang juga, ada yang putus 8 juta, ada yang putus 25 juta. Oh ya, event kemarin saya nggak bikin video, saya sibuk jualan kemarin. Itu ya. Jadi memang ini kan tanaman-tanaman hobi. Jadi kalau teman-teman yang baru terjun di dunia tanaman jangan kaget. Ya namanya juga hobi. Pemahamannya mungkin karena belum terlalu masuk ke sana, teman-teman menganggap itu terlalu mahal atau apa. Padahal kalau tahu pertumbuhannya sulit ya Mas. Ya, dari biji susah. Ini namanya racun itu merasuk itu pelan-pelan. Waduh. ada yang langsung itu tergantung imun seseorang gitu kan. Kalau imunnya bagus ya berarti merasuknya pelan-pelan. Kalau nggak kuat imun ya kayak saya ini tiba-tiba banyak gitu aja. Dan ya kepuasan sih. Jadi kalau kita punya barang-barang yang cakep memang mahal. Cuman barang cakep itu kan kebanyakan langka. Ya, itu satu kebanggaan tersendiri gitu loh. Ya.
Makanya nanti kita selain pameran, bazar atau expo juga ada kontes. Kontesnya betul. ada kategori apa aja Mas? Tahun ini banyak. Tahun ini 11 kelas, 4 kelas kaktus, 2 kelas sukulen, 5 kelas untuk gimno. Khusus Grand gimno Prix ya. kita bikinkan Grand Prix. Jadi maksudnya Grand Prix itu apa? Berarti berjenjang gitu ya? Betul. Jadi berseri. Jadi ya kayak Formula One gitu itu. GP motor juga itu ya berseri. Jadi kita bikin satu musim itu 2020 2021 itu nanti ada empat kejuaraan gitu. Jadi juara yang pertama nih nanti juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dapat poin. Poin ini untuk bekal ke event selanjutnya. Ya, kompetisi selanjutnya. Sampai di akhir musim nanti diakumulasi semua poin-poin itu, muncullah juara Grand Prix musim 2020-2021. Mantap ini. Gitu. Berarti kalau kayak gini berarti kelas gimno juga bisa ngangkat ya Mas? Ya harapannya kan event itu dibikin untuk ngangkat gimno karena memang populasi terbanyak di Indonesia itu gimno, dan untuk pemula biasanya yang paling tertarik itu memang gimno duluan, Mihanovici, karena warna-warni kan. Warna-warni juga polanya macam-macam. Polanya macam-macam. Misalkan ID-nya sama, katakanlah Sepia juga polanya juga beda-beda. Iya, beda-beda. Harganya juga beda-beda. Ya, itu yang cilik, yang gede beda. Oke, itu berarti eventnya tinggal kita menghitung hari. Ini syuting tanggal piro sih? 15 atau 16 sih? 15. Ini 16. 16. Ini iya ya. Besok itu Lali tanggal ya. Tinggal 2 hari lagi event kita mulai. Silakan teman-teman yang mau datang monggo, tapi tetap gunakan sesuai protokol protokol kesehatan, masker jangan lupa. Kita saling menjaga ya. Cuci tangan dan lain sebagainya. Ya. Event kaktus dan sukulen terbesar di Indonesia. Bukan sombong, agak. Jadi silakan saja yang mau datang, tapi kalau sakit jangan dipaksakan. Misalkan panas ya itu kan berarti melanggar. Kalau misalkan ada teman-teman di sini yang beberapa usianya sudah di atas kami, ada penyakit penyerta, tolong dipertimbangkan ya, karena kita cari-cari sama-sama cari aman. Oke? Masker, cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lain. Kerja mangan masker. Sampai ketemu di Cactus and Succulent Fest 2020 di Jogja City Mall tanggal 18 sampai 20 Desember 2020. Oke, gitu aja Mas. Siap. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.